Selamat siang, nama saya Niputu Ayu Darmayanti dengan NIM 2018-0308-026 akan membawakan salah satu artikel yang berjudul Data Genetik dari 4 Lokus Short Tandem Repeat atau STR, TPLX, D3S1358, D7S820, dan CFS1PO pada populasi di Indonesia yang ditulis oleh Bushra dan Yuda Nurhantari dan diterbitkan dalam Journal of Indonesian Forensic and Legal Medicine volume 2 nomor 2 Agustus 2020 halaman 150 sampai dengan 155. Short Tandem Repeat atau STR adalah pengulangan sekuens DNA sepanjang 1 sampai 6 base pair yang membentuk serial dengan panjang hingga mencapai 100 base pair. Distribusi STR sendiri di dalam kromosom diketahui tidak merata. STR juga bervariasi pada setiap individu. Dengan adanya variasi yang tinggi tersebut dalam bidang forensik dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi individu maupun untuk menegakkan hubungan kekerabatan. Berbagai penelitian juga telah dilakukan dan menghasilkan adanya hubungan antara STR dengan fenotip tertentu, meski belum terbukti adanya hubungan sebab akibat serta belum dapat menunjukkan prediksi untuk kemunculan penyakit tertentu. Untuk menegakkan hasil uji DNA dengan STR, perlu dilakukan perhitungan atau analisis statistik. Estimasi kelangkaan profil DNA disebut sebagai random mix probability, yang ditentukan oleh 3 hal, yaitu pertama, genotip. Genotip sendiri berada pada profil DNA, kemudian estimasi frekuensi alel atau genotip yang berada di populasi, serta formulasi genetik yang digunakan. Untuk menilai kelangkaan suatu alel maupun kombinasi alel, data perlu dikumpulkan dari individu yang mewakili kelompok tersebut. Frekuensi genotip yang akurat tergantung pada 4 asumsi dasar, yaitu mengidentifikasi populasi yang tepat, jumlah sampel yang cukup besar, sampel diambil secara acak, serta populasi yang homogen sehingga setiap lokus berada pada Hardy-Weinberg equilibrium atau HWE, dan semua lokus secara bersamaan berada pada linkage equilibrium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi alel dan parameter forensik dari 4 lokus STR, yaitu TPLX, D3S1358, D7S820, dan CFS1PO pada populasi Indonesia. Untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan rancangan potong lintang. Teknik sampling yang digunakan adalah pervasive sampling, dan data didapatkan dari rekam medis pasien yang menjalani uji paternitas di RSUP Dr. Sajirto, Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sepanjang periode 2010 sampai 2019. Kemudian diambil 1-2 orang yang tidak berhubungan darah dari masing-masing uji paternitas hingga mendapatkan 102 objek. Data yang diambil adalah data dari 4 lokus STR, yaitu TPLX, D3S1358, D7S820, dan CFS1PO. Dari data yang diambil dilakukan perhitungan, yaitu perhitungan frekuensi alel dan parameter forensik. Perhitungan ini terdiri dari matching probability atau probability identity atau P1, kemudian power of discrimination atau PD, polymorphism information content atau PIC, power of exclusion atau PE, dan typical paternity index atau TPI, dengan menggunakan perangkat lunak PowerStat, dan juga dilakukan Hardy-Weinberg equilibrium dihitung dengan menggunakan perangkat lunak GenPop. Distribusi frekuensi alel keempat lokus STR
disajikan pada tabel 1. Tabel ini menunjukkan proporsi yang serupa dengan penelitian yang dilakukan terhadap 105 individu Indonesia yang tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Terlihat juga kemunculan alel yang jarang seperti alel 22 pada lokus TPOX dan alel 12 pada lokus D3S1358 yang masing-masing hanya muncul satu kali. Kedua alel ini tidak ditemukan pada penelitian tersebut. Dan penambahan jumlah subjek dapat menegaskan distribusi frekuensi alel yang jarang sekaligus memunculkan alel yang lebih langka, sebagaimana pada sebuah penelitian terhadap 1.206 populasi di Korea, sehingga didapatkan beberapa alel yang belum pernah dilaporkan pada penelitian-penelitian di Korea sebelumnya. Tabel 2 memperlihatkan bahwa lokus-lokus D3S1358, D7S820, dan CFS1PO tidak berbeda bermakna dengan persamaan Hardy-Weinberg, sehingga sesuai dengan HWE. Nilai P HWE signifikan secara statistik, yaitu P lebih kecil dari 0,05 pada lokus TPOX, menunjukkan adanya penyimpangan dari HWE yang terlihat juga dari homogenitas yang relatif tinggi, yaitu 40,2% sebagaimana tersaji pada tabel 1. HWE sendiri memprediksi stabilitas frekuensi alel dan genotip dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun secara alamiah, biasanya populasi melanggar HWE pada tingkat tertentu karena HWE mengasumsikan bahwa di populasi tersebut terjadi perkawinan acak, tidak adanya migrasi, mutasi maupun alel baru, sehingga dengan demikian terjadi penyimpangan minor dari HWE biasanya tidak masalah. Jika terdapat perbedaan dari HWE yang secara statistik signifikan, dapat disebabkan karena orang tua yang berhubungan darah, substruktur populasi, dan seleksi akibat perbedaan kelangsungan hidup pada genotip yang berbeda. Sebuah penelitian terdahulu terhadap 1.500 subjek dari 31 subpopulasi di Indonesia dapatkan adanya penyimpangan HWE yang menunjukkan adanya populasi substruktur di Indonesia. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lokus D7S820 adalah yang paling informatif dari keempat lokus yang diperiksa, sedangkan lokus TPOX memiliki kemampuan membedakan yang paling kecil. Selain itu, selain TPOX juga terdapat 3 lokus, yaitu D3S1358, D7S820, dan CFS1PO yang sesuai dengan Hardy-Weinberg equilibrium. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.